Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-145 ini setidaknya kita menemui beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna. Terlihat di situ secara sekilas memang ada 6 kalimat, tetapi ada 2 kalimat yang memang memiliki keterkaitan dengan kalimat sebelumnya sehingga kita bisa meringkasnya menjadi 4. Yang pertama adalah wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Yang kedua, wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Yang ketiga, wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din. Dan yang terakhir, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Ayat ini memang memiliki pembahasan yang cukup menarik yang kita akan bahasnya satu persatu dan mudah-mudahan ini menjadi pembahasan yang bagus untuk menambah keilmuan kita secara bersama-sama. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Diawali dengan walain yang kita terjemahkan dan sesungguhnya jika. Di sini terlihat ada huruf waw. Di sini adalah waw istinafiyah, waw yang menunjukkan bahwa ini sebuah awalan kalimat baru. Sedangkan lam di sini ya kita menyebutnya sebagai lam muwati'ah li jawab qasam ya. Nanti akan kita jelaskan apa itu lam muwati'ah ini. Kemudian in ya, in tentu merupakan huruf syarat ya, merupakan huruf syarat dan dia tentu menjazmkan ya. Bagaimana penjelasan masing-masing ini nanti tentu akan menarik ya. Jadi ada lam yang menunjukkan sebuah muwati'ah untuk jawab qasam, tapi pada saat yang sama dia bertemu dengan in yang merupakan adat syarat yang tentu saja secara umum ketika kita bicara tentang adat syarat ya, ada fiil syarat, ada jawab syaratnya. Tetapi di sini ada fenomena yang cukup menarik ya. Apa itu? Bahwa ada fenomena keberadaan lam al-muwatti'ah lil qasam ya. Yakni huruf lam yang terdapat pada huruf syarat ya. Tadi disebutkan terdapat pada huruf syarat di in ya. In itu artinya jika ya. Yang kemudian dia merupakan huruf syarat ya, sehingga bicara tentang uslub syarat kalau dalam bahasa Indonesia uslub syarat itu
bisa diterjemahkan sebagai kalimat jika maka ya. Jika titik-titik maka titik-titik, itu istilah pembicaraan dalam uslub syarat, yakni ada adat syaratnya, apakah huruf syarat dan lain sebagainya, kemudian ada fiil syaratnya dan juga ada jawab syaratnya. Nah, kembali kepada pembahasan lam al-muwatti'ah lil qasam, yakni lam yang terdapat pada huruf syarat ya, dan mengindikasikan bahwa jumlah jawab sesudahnya adalah jawab qasam yang diperkirakan, bukan jawab dari syarat ya. Kalau kita perhatikan di ayat ini, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak ya. Artinya, dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Jadi di sini ada lam muwatti'ah lil qasam sebagai sebuah sumpah, atau dalam hal ini bisa diterjemahkan yang disembunyikan itu sejatinya ada wallahi ya, wallahi di sini. Sehingga di sini kita perhatikan matabi'u qiblatak sebenarnya adalah jawab qasam yang menempati jawab syarat ya. Kenapa jawab qasam itu? Karena tadi ada lam al-muwatti'ah lil qasam ya, yang secara tersembunyi ada wallahi ini, ada sumpah ini, kalimat sumpah ini, maka matabi'u qiblatak diposisikan sebagai jawab qasam. Tetapi ini ada in ya, in itu masuk sebagai huruf syarat, adat syarat yang sejatinya maka matabi'u qiblatak sebenarnya bisa dimaknai dia adalah jawab syaratnya. Nah, tetapi karena ini fenomena ini oleh para ulama ya, apa memaknai matabi'u qiblatak ini, maka dia adalah jawab qasamnya. Jadi sebenarnya wallahi lain ataita ya, begitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi matabi'u qiblatak sejatinya dia jawab qasam yang memang posisinya dia menempati sebagai jawab syarat dari in ya. Jadi, nah ketika ada fenomena ini maka jawab syaratnya dibuang karena dianggap cukup dengan jawab qasam tersebut. Jadi ini boleh dikatakan secara singkat ya sudah, ini sudah diwakili sebagai jawab qasam, maka jawab syaratnya sudah tiadakan saja atau dibuang ya. Jadi kalau ada pertanyaan maka matabi'u qiblatak ini adalah jawab qasam. Begitu penjelasan ketika kita membicarakan ada lam al-muwatti'ah lil qasam. Oke ya, maka kita lanjutkan. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan ataita ya, walain dan sesungguhnya jika ya. Jika ataita kamu mendatangkan ya. Ataita ini tentu merupakan fiil madhi, dia kata kerja yang lampau atau masa lalu ya. Dan tentu saja di sini mabni ya, mabni atas sukun, tetapnya atas sukun di situ ya, atai ya, karena bersambung dengan tak ya, tak sebagai fa'ilnya ya, sebagai fa'ilnya di sini ataita, maka diterjemahkan tadi sini kamu, anta, kamu mendatangkan ya. Tentu saja fi mahali jazm ya. Kalau kita runut ya, meskipun tadi sudah dimasuki ada lam muwatti'ah lil qasam ini, maka ini karena tadi diawali dengan in yang merupakan huruf syarat dan dia menjazmkan ya, maka ataita ini merupakan fi'il syaratnya. Lalu kenapa dia tidak jazm ya? Karena tentu saja fi'il madhi itu mabni, dia tetap ya, sehingga tidak ada tanda jazmnya di sana. Ataita, kamu mendatangkan. Nah, tadi disampaikan kalau kita perhatikan maka ataita merupakan fi'il madhi, dan kalau kita tasrif secara
istilahi maupun secara lughawi, maka kita bisa membedahnya ya. Kalau kita bicara istilah tasrif istilahi, maka kita bisa membedahnya dari fi'il madhi yang awalnya adalah fi'il madhi, ada fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, ada masdar, ada fa'il, ada maf'ul, ada fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Maka ata ya'ti ityanan atin ma'tiyun iti la ta'ti ya. Dan ketika kita membahas tasrif lughawinya supaya kita ketemu dengan ataita ini, maka kita bisa merunutnya dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, di sini anta ya, bagaimana memasukkannya. Ata ataya atau atata ataina ataita ataituma ataitum ataiti ataituma ataitunna ataitu ataina ya. Ata di sini mabni atas sukun karena bertemu dengan tak di sini sebagai fa'ilnya. Nah, kita lanjutkan ya. Adalah alladzina. Nah, alladzina sering kita temui, ini adalah isim mausul ya. Kata, boleh dikatakan kata hubung yang diterjemahkan yang. Tapi memang yangnya yang tergantung dengan silah mausulnya, dalam hal ini berkaitan dengan orang-orang yang. Alladzina isim mausul fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bih ya. Karena kita ingat ya tadi ataita merupakan fiil dan fa'ilnya, maka alladzina di sini dimaknai sebagai maf'ul bih. Sejatinya dia mahalnya nasab ya, tetapi kita ingat alladzina ini merupakan isim atau kata benda yang mabni atau tetap ya, sehingga tidak terlihat tanda nasabnya ya, tanda nasabnya tidak terlihat. Nah, kalau kita berbicara tentang alladzina, tentu yang merupakan isim mausul tentu membutuhkan silah mausulnya atau anak kalimat. Karena alladzina yang seperti apa? Utu ya, orang-orang yang telah diberi ya. Tentu utu ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, mabni lil majhul. Dia secara selintas bisa kita ketahui, maka dia masuk sebagai fi'il majhul, fi'il madhi majhul, artinya dia kata kerja yang pasif ya, sehingga diterjemahkan diberi ya. Kalau aktifnya kan memberi, ini diberi. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, dan bahwa di sini juga sesuai dengan penjelasan di ayat 144 juga merupakan naibul fa'il, penggantinya fa'il yang tentu saja bisa dimaknai sebagai maf'ul awal ya. Kalau kita perhatikan, kita juga sudah bahas di sebelumnya, ata ya'ti ityanan atin ma'tiyun iti la ta'ti. Tentu kita sudah bahas ya. Demikian juga dengan ketika kita mentasrif secara lughawi, ketika dalam posisi masih maklum ya atau aktif, ataya atau atata ataina ataita ataituma ataitum ataiti ataituma ataitunna ataitu ataina. Nah, di sini atau ya, dalam keadaan maklum atau aktif, di mana fa'il atau pelakunya wawu jamaah di sini yang menunjukkan adalah hum ya, atau mereka, orang-orang yang banyak, dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, tentu ketika maklum ini, pasif ini dirubah dalam bentuk majhul ya, dalam bentuk majhul tentu kita mengikuti ketentuan ya secara umum, karena ini fiilnya fiil mu'tal, ada huruf ilat atau penyakit di sana, memang agak berbeda. Tapi secara umum tentu kaidah merubah maklum menjadi majhulnya adalah dzumma awaluhu ya, merubah awalnya menjadi dhamma ya, dan wakuthiro ma qabla akhir, dan mekasrohkan ya. Tetapi karena ini adalah
fiil yang mu'tal, ada huruf ilatnya tentu menjadi berbeda. Yang tadinya maklum atau pasif aktifnya adalah atau menjadi utuh ya. Baik, kita lanjutkan Alkitabah. Ya, Alkitabah artinya kitab, Taurat dan Injil. Di ayat sebelumnya sudah kita bahas. Ini adalah maf'ul bih yang kedua, ya, maf'ul bih yang kedua, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah fathah Alkitabah. Kalau yang pertama adalah wawu itu fa'ilnya sebagai naibul fa'il yang kita kategorikan sebagai maf'ul bih yang pertama itu, maka maf'ul bih yang kedua ini kita maknai sebagai maf'ul bih, sehingga kalau naibul fa'il adalah marfu, isim yang marfu, sedangkan maf'ul bih tentu isim yang mansub. Tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah bikulli. Bikulli dengan setiap-tiap atau semuanya ya, bikulli. Bi ini tentu huruf jar ya, huruf jar yang kemudian menjadikan isim setelahnya menjadi majrur ya. Bikulli ya, susunan jar majrur ini, syibul jumlah ini tentu kita paham dia muta'alik, dia memiliki keterkaitan makna, dia juntean dari apa? Dari fi'il yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Diberi kitab itu untuk setiap semuanya itu ya. Bikulli muta'alik dengan fi'ilnya. Berikutnya adalah ayatin. Ayatin artinya ayat-ayat atau keterangan. Ini merupakan mudhofun ilaih ya. Bikulli ayatin, dari setiap ayat atau keterangan atau penjelasan atau apapun kebenaran-kebenaran yang sudah turun melalui kitab-kitab yang sudah disampaikan. Jadi ayatin dia merupakan mudhofun ilaih, sehingga dia wajib majrur, tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Berikutnya adalah matabi'u. Mereka tidak akan mengikuti. Ma tentu kita paham ini adalah ma nafiyah. Ma yang bermakna untuk menafikan atau meniadakan, sehingga diterjemahkan tidak atau tidak akan. Tabi'u artinya mengikuti, tidak akan mengikuti. Mereka adalah di sini adalah wawu sebagai fa'ilnya ya, sehingga diterjemahkan mereka tidak akan mengikuti. Ma sekali lagi ma nafiyah. Terus tabi'u ini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau. Kemudian wawu di sini wawu jama' atau wawu jamaah ini merupakan fa'il atau pelakunya. Ya, tabi'u ya, tabi'u tentu ini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau atau telah berlalu. Nah, ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka kita katakan tabi'a yatba'u taba'an, tabi'un matbu'un itba' la tadba'. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, tabi'a, tabi'a, tabi'u, tabi'at, tabi'ata, tabi'na, tabi'ata, tabi'tuma, tabi'tum, tabi'ati, tabi'tuma, tabi'tunna, tabi'tu, tabi'na. Nah, di situ maka terlihat tabi'u ya, merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya dhamir dengan takdirnya adalah hum. Berikutnya adalah qiblatak. Qiblatak artinya kiblat kamu. Kiblata, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bih ya, maf'ul bih atau objek, tentu dia mansubatul asma, tanda nasabnya adalah fathah di sana. Dan kiblataka ini merupakan istilahnya adalah frase atau tumpukan kata idhofah ya, diterangkan menerangkan ya. Tentu saja ini adalah kaf di sini merupakan maf'ul bih ya, karena kiblataka ini merupakan satu kata frase
yang dimana kiblata merupakan mudhof dan al-kaf di situ mudhofun ilaih. Tentu kita paham kenapa Kak kok tidak terlihat tanda jernya di sana sebagai mudhofun ilaih, karena al-kaf sebagai isim domir yang mabni atau tetap. Nah, kiblataka ma tabi'u kiblataka ini tentu jumlah ini merupakan jawab qasam ya, jawab qasam. Jawab terhadap sebuah sumpah yang tadi disampaikan yang takdirnya ada wallahi ya. Meskipun secara kedudukan sekali lagi dia menempati sebagai jawab syarat ya dari ma tabi'u qiblatak sebagai jawab syarat. Tadi sudah dijelaskan alhamdulillah. Berikutnya adalah wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Kita mulai dari wa ma anta, dan kamu tidak. Wa di sini wawu athof ya, sedangkan ma merupakan memiliki amalan ya. Ma ini memiliki amalan seperti laisa ya, seperti laisa. Ma yang beramal seperti laisa ya, sehingga kenapa kemudian anta yang artinya kamu itu dimaknai sebagai isimnya ma atau isimnya laisa. Nanti insya Allah suatu saat kita akan jelaskan kenapa kemudian ma bisa bermakna sebagai beramal sebagai laisa. Nah, bitabi'in artinya mengikuti. Kita sudah jelaskan di ayat sebelumnya. Alba ini sebagai huruf jar yang zaidah, hanya sebuah tambahan saja, sebuah variasi boleh dikatakan begitu. Kemudian tabi'in ini artinya orang yang mengikuti ya. Ini tentu isim fa'ilnya ya. Jadi ada butuh fa'ilnya. Dalam hal ini bitabi'in tentu saja ini susunan jar majrur yang dalam hal ini sebagai khobarnya dari ma atau khobarnya dari laisa. Kita ingat ya, kalau kita bicara tentang laisa tentu kita berbicara tentang kana dan saudara-saudaranya kana, di mana dia merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Jadi sebenarnya bitabi'in ini mahalnya adalah mansub ya, karena sebagai khobarnya dari ma itu sendiri yang beramal sebagai laisa. Qiblatahum, kiblat mereka, ini merupakan maf'ul bih atau objek ya, atau objek, sehingga kiblata ini sudah kita jelaskan seperti kiblatak, maka ini kiblatahum, kiblat mereka. Kiblata merupakan maf'ul bih, sedangkan alha dengan mim yang menunjukkan jamak sebagai mudhofun ilaih, karena kiblata juga sebagai mudhof. Berikutnya adalah wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din ya, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain ya. Tentu ini penjelasannya sama dengan sebelumnya. Wa ma ba'duhum bitabi'in, dan tidaklah sebagian mereka akan mengikuti. Wawu di sini adalah wawu athof. Ma beramal seperti amalannya laisa. Kemudian ba'duhum ini adalah isimnya dari ma atau isimnya dari laisa. Bitabi'in tentu sebagai khobarnya ma ya, kita sudah jelaskan tadi. Bitabi'in qiblata ba'din ya, kiblat sebagian yang lain. Kiblata tentu sama tadi sebagai maf'ul bihnya ya, dan tentu saja kemudian harokat akhirnya adalah fathah di sana. Berikutnya adalah wala inittaba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Menarik di sini ya, ada diawali dengan walain. Tentu
wawu istinafiyah juga, kemudian ada lam muwati'ah li jawab qasam, ya, sama penjelasannya seperti itu, yang tentu saja nanti yang di terakhirnya adalah bukan dimaknai sebagai jawab syarat tapi sebagai jawab qasam, ya, walain dan sesungguhnya jika, ya, in tentu adat syarat, ya, huruf syarat yang menjazmkan, sehingga, ya, ittaba'ta berikutnya adalah ittaba'ta karena ini artinya kamu mengikuti, merupakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi tentu dia mabni, tetap tanda jazmnya tidak terlihat di situ, mabni atas sukun di sana karena bertemu dengan ta, ya, sebagai fa'ilnya di situ. Ittaba'ta kamu mengikuti, ya, sehingga ketika kita coba untuk mentasrif secara lughawi, secara istilahi, secara istilahi tentu kita bisa memulai dari fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung bahkan akan berlangsung, ya, kadang-kadang dimaknai seperti itu. Kemudian masdar itu, ya, jeren atau kata kerja yang dibendakan, ya, kalau kita biasanya pe dan an, ya, kerja pekerjaan, ya, jadi seperti itu, jadi kata kerja yang dibendakan, ya. Kemudian muttabi dalam hal ini adalah fa'il, pelakunya maf'ul atau objek yang dikenai sebuah aktivitas. Kemudian ada fi'il amr, kata kerja perintah, dan fi'il nahyi, kata kerja larangan, ya. Meskipun ada istilah isim alat, ada kemudian isim makan, ya, tempat dan waktu, tapi kita tidak bahas sampai sedetil itu. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka ittaba'u, ittaba'at, ittaba'ata, ittaba'na, ittaba'ta, ittaba'tuma, ittaba'tum, ittaba'ti, ittaba'tuma, ittaba'tunna, ittaba'tu, ittaba'na, ya, seperti itu. Ittaba'ta terlihat di situ fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya adalah anta. Berikutnya adalah ahwa'ahum, keinginan mereka, hawa mereka, ya, harapan mereka atau maksud mereka itu. Ahwa'ahum, keinginan mereka, ini masuk sebagai maf'ul bih atau objek, ya, karena tadi ittaba'ta merupakan fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya, maka dibutuhkan, dalam hal ini kebetulan dia membutuhkan objeknya, ya, dalam hal ini adalah ahwa'ahum, ya, keinginan mereka sebagai maf'ul bih, sehingga ahwa'a harokat akhirnya adalah fathah, ya, karena dia merupakan jamak taksir, ya. Kemudian alha di sini dengan mim yang menunjukkan jamak sebagai mudhofun ilaihnya. Mim ba'di ini tentu susunan jar majrur terdiri dari huruf jar, dalam hal ini adalah min, dan ba'di yang artinya setelah, ya, daripadanya setelah. Min ba'di tentu susunan jar majrur sini, ya, muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fi'il, dalam hal ini adalah ataita itu sendiri, ya, yang sudah kita sebut sebelumnya, artinya setelah. Maja'aka, ya, apa yang datang. Ma di sini isim mausul, ya. Ini ma isim mausul, tentu ja'aka ini merupakan fi'il fa'il dalam hal ini, ya, yang kemudian juga ada maf'ul bihnya di ka, ya. Ja'a ini adalah fi'ilnya fi'il madhi dengan dhamir mustatir takdirnya huwa sebagai fa'ilnya. Kemudian al-kaf di situ dimaknai sebagai maf'ul bih atau objeknya, apa yang datang kepadamu, ya, ini belum tersampaikan di sini tulisannya apa yang datang kepada engkau. Ma ja'aka, ma isim mausul, ja'a ini merupakan silah mausulnya atau anak kalimatnya, apa yang telah datang kepadamu.
Ja'a tentu saja kita bisa mentasrifnya sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, maka di sini kita bisa mengulang kembali. Ja'a ja'a ja'u ja'at ja'ata ji'na ji'ta ji'tuma ji'tum ji'ti ji'tuma ji'tunna ji'tu ji'na, yaitu ja'a fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa di situ atau dia. Minal ilmi artinya daripada ilmu. Ini susunan jar majrur, kita paham. Min huruf jar, al ilmi merupakan isim yang majrur karena didahului dengan min, sehingga ini merupakan syibul jumlah, susunan jar majrur daripada ilmu ini muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fiil yang sudah kita bahas. Dan yang terakhir inilah yang kita sampaikan sebagai jawab qasamnya, innaka idzal laminadz zalimin. Sesungguhnya kalau begitu kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Innaka tentu kita paham tentang inna dan saudara-saudaranya inna. Dia menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Maka inna ini merupakan taukid, dalam hal ini dia beramal seperti fiil, musababil fi'li, dia beramal seperti fiil, dan kaf di sini merupakan isimnya dari inna. Idzan ini huruf jawab ya, dan kita menerjemahkan kalau begitu ya, kalau begitu. Laminadz zalimin, sungguh dari orang yang zalim ya. Laminadz zalimin. Lam di sini sebagai lam muzahlaqah ya, ketemu lagi dengan lam muzahlaqah. Kita di ayat sebelumnya di 144 disinggung sedikit tentang lam muzahlaqah ya. Lam ibtida, awalnya itu lam ibtida yang bermakna sungguh, yang kemudian dia bergeser, terlempar, tergeser, menyingkir karena adanya inna yang merupakan istilah kata sebagai taukid juga ya, taukid ketemu taukid, atau dalam hal ini tentu inna dan lam ibtida ini tidak bisa bersama dalam satu deretan ya, sehingga lam ini tersingkir istilahnya ya. Penjelasannya silakan di ayat sebelumnya. Kemudian minadz zalimin, tentu ini adalah susunan jar majrur. Min huruf jar, adz-zalimina merupakan isim yang majrur. Kenapa tanda jarnya adalah di sini? Tentu ada ya di sana karena adz-zalimin merupakan bentuk dari jamak mudzakkar salim yang ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah ya di sana, dibaca minadz zalimin, sungguh dari orang-orang yang zalim. Dan sekali lagi laminadz zalimin ya, tentu ini merupakan syibul jumlah yang muta'alliq ya. Dia memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan khobarnya inna ya. Khobarnya inna kan belum ada tadi. Nah ini istilah kata kalau bahasa singkatnya ya bolehlah diwakili ya. Ada keterkaitan maknanya dengan minadz zalimin. Maka sungguh ya kita kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Naudzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah kita sudah membahasnya. Maka secara singkat bisa kita sampaikan, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala inittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keridhoannya kepada kita,
dalam sebuah keberkahan kita ketika mempelajari Al-Quran ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.